Halo, yes, gue Dewi balik lagi dan kembali pengen ngebahas seputar wewangian kembali dari pasar lokal Indonesian indie brand yang namanya The Scent Story. Gue udah punya produknya udah cukup lama, bahkan dari sebelum dia launch gue udah share first impression gue awal-awal. Jadi buat lo yang penasaran mungkin bisa cek di Instagram yang juga udah di-repost oleh pihak The Scent Story. Jadi kalau buat lo yang pengen lebih update atau lebih cepet update-nya, gue biasanya lebih cepet gercepnya di Instagram, tapi nggak segercep-gercep itu juga sih kadang gue. Ya intinya itu, dan gue pengen ngebahas tentang yang satu ini dari The Scent Story yang dikeluarkan pada saat menyambut tahun baru Imlek gitu. Jadi buat lo yang penasaran bagaimana menurut gue tentang Yala Yala dari The Scent Story, dilanjut ya. The Scent Story selalu gue tuh bingung ya, nggak selalu sih, sometimes gue beli sendiri, sometimes juga mengirimkan pihak The Scent Story mengirimkan PR produknya. Gue cukup beruntung gue bisa berkenalan dengan perfumernya Darwinse yang sudah beberapa kali gue mention pada saat gue ngebahas tentang The Scent Story, bahwa gue feel very honored. Jadi gue merasa sangat beruntung gitu bisa berkenalan dengan beliau gitu. Orangnya sangat asik, sangat santai, sangat seru. Suka sih dengan kreativitasnya dan mindsetnya dia itu gue cukup suka. Tapi gue berusaha untuk jujur apa adanya gitu. Ini gue lupa sebenarnya gue terimanya kapan. Jadi dia di launch di 24 Januari dan ini ada suratnya dari Darwin. Thank you so much Darwin. 24 Januari 2022 dia it will be available for public starting 24 Januari gitu. Jadi gue menerimanya sebelum tanggal 24 Januari dan kayak unboxingnya segala macam waktu itu udah gue share di Instagram. Jadi ya udah buat lo yang pengen kepoin itu, atau mungkin kedepannya lo pengen lebih tahu lebih dulu apa sih produk-produk yang gue punya, yang gue kepoin, itu adanya di Instagram. Oke. Ini dia dari Januari ya, Februari, Maret, April, 3 bulan bok nongkrong dan gue kepoin. Oke. Tampilannya seperti ini dia. Oke, ini tampilan gue nggak tahu depan belakangnya, tapi ini adalah tipikal tampilan desain The Scent Story dengan tema warna yang berbeda. Ini adalah keponakan dari sang perfumer yang namanya Yaya dan Lala. Lucu ya. Jadi ini dia launching memang dalam rangka menyambut Imlek 2022 yang pengennya tuh lebih penuh dengan harapan dan wangi yang cukup fun gitu, cukup penuh dengan happiness yang biasanya gue tahu banget gue kenal maksudnya. That's why gue merasa gue beruntung ya pada saat obrolan santai kita. Gue tahu kalau dalam pikirannya Darwin, dia selalu berpikir I will never keluarin wangi citrusy, and here it is. Ini adalah citrusy versi The Scent Story by Darwin segitu ya. Jadi it's a different take. Jadi buat lo yang suka citrusy, gue juga nggak yakin lo bisa automatically suka karena ini approach-nya berbeda gitu. Tapi termasuk yang pleasing, yang easy to wear, yang tidak ramah hidung lah. Jadi kalau di hidung tuh kok gini, dia The Scent Story cukup unik wanginya dan cukup quote and quote niche nuansa wanginya. Jadi somehow untuk yang Yala-Yala ini buat gue masih approachable, walaupun ada juga beberapa orang yang kayaknya kurang nyaman dengan wangi-wangi ini. So buat lo yang pengen beli, sebelum mungkin beli full botolnya, bisa dicek dulu. Dia juga ngeluarin yang vialnya. Yang vialnya itu 5 ml, sekalian mention harga aja deh. Yang vialnya itu 5 ml-nya Rp88.000. Sementara ini yang gue punya yang seperti ini presentasinya itu adalah eau de parfum juga 50 ml Rp880.000.
Dan menurut gue ini kalau gue biasa beli wangi yang seperti ini adanya memang di niche dan yang natural base ingredientsnya itu bisa jadi harganya di 2 jutaan something gitu dengan nuansa-nuansa aroma seperti ini. Oke, kita buka saja. Ini outer sleeve-nya seperti ini, jadi belakangnya tuh ada Yaya dan Lala, namanya adalah Yala Yala gitu. Gue tuh ini agak ini gue aja ya, karena apa, maksudnya dalam pemikiran gue, karena Darwin itu gue percaya kayak gak akan pernah mengeluarkan wangi yang mass pleasing, wangi yang citrusy, tiba-tiba dia mengeluarkan ini. Makanya gue tuh kayak berkesan, iyalah gue keluarin aja deh wangi yang citrusy gitu. Somehow gue sendiri nggak mengkonfirmasi hal itu, tapi kayak ya udahlah ya, keluarin wangi citrusy mumpung menyambut Imlek yang nuansanya happy, yang nuansanya cheerful, yang penuh dengan tradisi-tradisinya, dengan penuh dengan tradisi-tradisi Imlek gitu. Jadi gongsi-gongsian. Nah, itu dia tuangkan ke sini gitu. Ayo kita buka aja. Ini kardusnya, outer sleeve-nya yang kalau dibuka tuh seperti ini. Dalamnya merah kardusnya. Ini untuk pertama kali dia mengeluarkan kardus yang berwarna merah. Terus dia belakangnya ada tulisan seperti ini. Ceritanya cukup panjang, oke. Gue lupa deh, ini ceritanya ada di Instagramnya kalau nggak salah ya. Terus ini kalau dibuka seperti ini, parfumnya duduk seperti itu, dan di atasnya tuh ada notes-notesnya yang juga dia share sebagai teaser dari parfum ini gitu. Tuh kombinasinya warnanya very very Imlek-y gitu ya, red and gold gitu, dan juga capnya yang gold, yang red dan ada gold flakes-nya. Ini di presisinya luar biasa. Gue nggak ngerti lagi gimana caranya dia bikin mold, dan ininya tuh susah banget keluarnya. To be honest, botolnya tuh susah banget keluarnya. Jadi bener-bener rapet gitu. Tuh lekukan sininya pun sesuai dengan si tutup botolnya, si capnya ini. Tampilan botolnya seperti ini. Ini tampilan botolnya. Ini standar botol dia seperti yang Santalum, oke? Miripnya dengan yang Santalum, Naked Mink, I believe Naked Mink juga gitu. Yes, ini tampilannya kayak gini. Dia rapi sekali, rapi, resik, dan selangnya tuh seperti gue bilang tuh, selangnya tuh sampai di ujung doang, sampai di lekukannya doang, cairannya bersih. Ininya sih biasa banget ya, dia pakai keresin gitu. Cuman for me ya oke lah gitu. Apalagi dengan tampilan yang super oriental gitu ya. Tutupnya yang ini agak longgar punya gue, tapi nggak sampai yang langsung jatuh lobok gitu. Cuman dia nggak yang sampai ngiket banget. And then ya gue pakai nggak terlalu banyak karena ini gue taruh di lemari yang ada di studio, jadi nggak everyday ada di daily life gue, cuman waktu awal-awal emang selalu gue bawa-bawa. Oke. Sprayernya kita coba, sprayernya sebelah sini aja deh. Tuh, sprayernya Misty, ini kayaknya kena AC deh, sebelah sini juga deh, kayak kena AC, kelihatan nggak? Sprayernya Misty, mengeluarkan jusnya nggak terlalu banyak, moderate aja, jadi mungkin lo perlu beberapa spray, apalagi kalau emang lo yang demennya mabul-mabul gitu ya, ini lo perlu lumayan banyak spraynya. And wanginya seperti apa? Ini adalah oriental fruity juga floral gitu, jadi arahnya sangat-sangat oriental, menurut gue warm. Walaupun dia citrusy, tapi bukan yang bright, yang sparkling. Dia bukan yang base-nya lemon, bergamot, atau yang jeruk-jeruk yang base-nya tuh warnanya kuning atau hijau. Tapi ini jeruk-jeruk yang base-nya tuh warnanya orange, jeruk orange. Jadi jeruk-jeruk yang biasanya manis gitu loh. Jadi pulpnya tuh tipis-tipis dan manis dan watery, you know. Ini gue lagi puasa gitu kan, ngebayangin jus jeruk yang penuh dengan pulp gitu, kayak mandarin orange. Gue nggak tahu kenapa, ini nanti mungkin bisa gue share notesnya di sini.
dia menuliskan Mandarin 2 kali. Mungkin dia menggunakan 2 tipe Mandarin, jadi jeruk Mandarinnya mungkin ada 2 tipe, I don't know. Terus dia juga ada kumquat and tangerine, yang mana itu wanginya tuh lebih ke warm gitu nuansanya. Jadi orange-nya tuh lebih ke warm, bukan orange yang kayak kalau kita pengen yang seger-seger kayak buat siang-siang pengennya pakainya parfum jejerukan yang jeruk nyentor gitu. No, ini nuansanya masih manis gitu, jeruk manis. Yang menurut dia Mandarin, kumquat, dan tangerine itu mencerminkan happiness. Mungkin ini dari budaya Cina ya, I don't know. Terus habis itu dia juga ada pakai apple, prune, pineapple, and peach. Jadi gue sendiri tidak merasakan kalau ini wanginya peachy, juga enggak yang berasa kayak nektarin fruits gitu, buah-buah yang berbiji bulat satu di tengah gitu, enggak. Cuman memang ada kayak nuansa yang lebih creamy aja. Nah, creamy-nya ini bisa jadi dari fruity-nya, dari fruits-nya, atau mungkin dari base-nya, yang karena memang dia identitas dari The Scent Story yang selalu ada sandalwood di dalam situ gitu. Terus selain itu juga ada bunga juga, dia di sini pakai akasia dan narcissus. Narcissus, I don't know bunga-bunga seperti apakah benda-benda itu. Maksudnya gue tidak pernah, kalau nggak salah sih dia termasuk yang kayak bakung-bakungan yang narcissus, tapi yang kecil-kecil. Cuman gue kan nggak pernah cium ya, tapi memang nuansanya ada ke arah floral. Tapi floralnya itu bukan floral yang mendominasi gitu. Jadi bukan floral yang langsung berasa kayak rose atau white petal floral. Yang ini nuansa floralnya masih ke arah yang lebih seger aja gitu. Di sini dia bilang kalau apple, prune, dan peach and pineapple itu buat luck and prosperity, sementara untuk bunga akasia dan narcissus itu dia mencerminkan keberanian dan keindahan atau beauty, kecantikan gitu. Dan di base-nya dia pakai sandalwood, amber, yang ya sandalwood and amber itu kan dekat dengan nuansa-nuansa sakral gitu, nuansa-nuansa kayak kalau mungkin pada saat Imlek kan ada yang pasang dupa, sembahyang, I don't know, tapi mungkin arah-arahnya ke sana. That's why sandalwood di sini masuk banget. Cuman for me, apakah ini smoky? Gue nggak merasa parfum ini ke arah smoky. This is very fruity, floral, yang pekat manisnya, dan pekat di backbone-nya itu nuansa ambery, terus manisnya manis yang buah-buah yang cukup intens, jadi bukan sekedar bright aja gitu. Dan back again, ini adalah nuansa yang sangat oriental. Jadi buat gue ini wanginya lucu sih gitu, oriental fruity yang ya gue nggak nyangka aja dia akhirnya mengeluarkan wangi yang ke arah jejerukan, tapi justru it makes sense for me untuk The Scent Story mengeluarkan wangi jejerukan justru pada saat Imlekan atau tahun baru Imlek dengan nuansa jeruk yang manis gitu. Jadi bukan jeruk yang boring somehow, karena gue cukup bosen dengan wangi freshy yang ke arah neroli dicampur dengan bergamot, sedikit lemony, tambah mint yang yang seger-gerger. Tapi kalau ini tuh yang lebih jeruk-jeruk yang manis gitu. Pada saat kalau gue ngebayanginnya justru waktu gue kuliah di Jepang tuh banyak jeruk-jeruk manis, justru eksisnya tuh di musim-musim gugur gitu. Jadi makannya tuh pas musim dingin, jadi enak aja gitu pulpnya dan watery-nya dan asam-asamnya, bukan asam-asam yang kayak di lemon gitu. Cukup amazed guanya, dianya berani untuk keluar sedikit dari comfort zone ya dia, yang selalu wanginya tuh quote and quote agak daring mungkin buat beberapa orang, terlalu animalic, yang maskinya juga animalic, yang floralnya indolic. Tapi kali ini wanginya itu cukup friendly gitu. Di hidung tuh cukup friendly, nggak ada yang terlalu nyeleneh gitu ibaratnya. Tapi
maybe buat beberapa orang yang masih mengharapkan kesegaran yang lebih dari jeruk, ini berkesannya kok terlalu kayak ripe orange, jadi jeruk orange yang mateng banget gitu. Jadi kayak kurang segar maybe. Tapi buat gue yang suka nuansa oriental juga, yang suka warm juga, dan tidak suka wangi-wangi yang terlalu bright, this is a nice one for me. This is a very nice one. Pemakainya bisa cowok apa cewek, cowok atau cewek, it's all up to you. Wanginya tidak terlalu floral, tidak ada yang terlalu animalik, tidak ada ya well balanced antara fruity and floralnya. Floralnya juga bukan sesuatu yang berasa banget quote and quote feminine. Jadi it's unisex enough for me. Terus umur berapa yang bisa pakai? Any umur berapa aja, asalkan kayaknya ini tidak cocok untuk lo pakai pada saat hari terang benderang terik gitu, karena base-nya ini cukup intens dengan yang sweet, yang ambery sweet ditambah dengan fruity yang sweet. Jadi tingkat kesegarannya itu masih cocoknya untuk kalau di AC atau untuk sore-sore hari gitu. Kekurangannya for me, ini sebenarnya bukan suatu kekurangan. Lu harus kenal dulu the scent story itu yang seperti apa house-nya. Karena dia bukan tipe house yang menawarkan wewangian yang secara SPL itu eksis terus. Jadi dia bukan menawarkan wewangian yang mabul-mabul, bahkan cenderung heboh di depan, tapi beberapa menit berlalu dia cenderung stay close to the skin. Nggak sampai yang sampai 1 jam lo nyentor-nyentor wanginya, no. Tapi it exists gitu. Di gue at least itu staying powernya bisa sampai 6 jam di gue. Tapi projectionnya nggak segitu projectnya. It stays close to the skin. Jadi buat gue ini wangi yang nyaman, dan itulah yang membuat gue sangat suka dengan The Scent Story. Karena kayak yang versi animaliknya, naked minknya, terus habis itu yang floralnya. Yang floralnya yang paling heboh, I believe kalau nggak salah si gardenia. Tapi habis itu yang lain pun stay close to the skin gitu. Jadi buat gue yang suka nge-layer parfum, yang suka explore parfum, ini bisa banget setelah beberapa jam gue jadiin base untuk gue timpa dengan wangi-wangi yang lain. Karena dia juga base-nya juga masih sangat berasa dengan sandalwood yang berasa kind of powdery sedikit gitu ya. Jadi membuat kalau mau di layer ganti parfum pada saat gue pakai di malam hari atau pasti pagi-pagi kayak gini gue pakai spray ini di ruang ber-AC videoan, nanti mungkin siang gue akan timpa dengan yang lain gitu. Itu sih. Tapi buat lo yang emang sukanya wangi yang project, terus wangi yang intens, yang berasa banget, karena memang nuansanya pas kita awal semprot itu kesannya awannya tuh awan yang tebal, terus tiba-tiba langsung bukan cerah ya, langsung menyusut gitu. Mungkin ada kekecewaan, tapi buat gue, because I know this house dari mereka mulai dari Santalum, terus Veil, terus Tricortesan, terus yang Bloodletting dan sebagainya. Jadi gue merasa ya ini memang termasuk salah satu yang menjadi kreasi Darwin yang menunjukkan DNA dari Darwin itu sendiri. Terus mungkin jadi buat lo yang berharap projection and sillage yang panjang, projection yang tebal, mengeluarkan kocek 880.000 untuk 50 ml mungkin menjadi pertimbangan sendiri. Tapi kalau buat gue yang memang suka mencari scent, yang suka mencari keunikan wangi, dan buat gue wangi-wangi seperti ini tuh kayak keluarnya tuh kayak dari si kok gue lupa ya, yang Sex and the Sea tuh si siapa, yang seperti itulah, yang very very niche gitu ya. Buat gue kalau dibilang Nasomato, gue sendiri belum pernah menemukan wangi seperti ini di Nasomato, tapi I believe gue udah pernah nemu wangi-wangi yang seperti ini di niche house yang pernah gue smell. Jadi buat gue 880.000 itu bukan sesuatu yang mahal.
somehow untuk wangi-wangi seperti ini. Oke, I think that's all. Thank you so much buat yang udah request buat gue ngebahas Yala Yala. Ya seru sih, parfumnya seru banget buat gue si Yala Yala ini. Darwin sebagai sang perfumer yang waktu itu pernah kayak mengucapkan ikrarnya bahwa gue nggak akan pernah mengeluarkan wangi jejerukan atau citrusy, it's boring, it's bla bla bla, dan dia mengeluarkan wangi citrusy yang tidak boring menurut gue. Itu aja sih. Oke, thank you so much for watching. Sampai ketemu di video-video gue yang lain. Bye.